Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Film kita kali ini berjudul The Time Machine yang rilis tahun 2002. Film ini bercerita tentang seorang ilmuwan yang yakin bahwa perjalanan waktu itu mungkin terjadi. Awalnya niat sang ilmuwan hanya untuk membuktikan teorinya, namun malah berubah menjadi obsesi ketika ia kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan kekasihnya yang sekarat. Bagaimanakah kelanjutan dari perjalanan sang ilmuwan ini? So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang ilmuwan yang bernama Dr. Alexander Hardegen atau biasa dipanggil Alex yang sedang mencatat beberapa rumus di papan tulis miliknya. Saat sedang sibuk mencatat rumus-rumus, Alex kemudian diingatkan oleh temannya yang bernama Philby tentang janji kencannya bersama Emma, sang kekasih. Akhirnya Alex pun bergegas pulang menuju rumahnya, sembari di perjalanan berbincang-bincang dengan Philby mengenai proyek buatan Alex. Setibanya di rumah, Alex dan Philby bertemu dengan Nyonya Watchit, yaitu orang yang mengurus rumah tangga di kediaman Alex. Singkat cerita, akhirnya Alex bersiap-siap dan segera menemui Emma di sebuah area ice skating. Oh, that's more like it. For you. And don't worry, you still have that alluring smell of chalk. Wish me luck. Pada malam tersebut, Alex ingin mengutarakan perasaannya kepada Emma. Namun merasa jika area ice skating terlalu ramai, Emma lalu mengajak Alex untuk berjalan-jalan di sekitar taman yang lumayan sepi. Alex mengatakan jika kesehatannya sedikit menurun lantaran ia tidak bergairah untuk melakukan aktivitas. Lalu Alex menggoda Emma dengan mengatakan jika mungkin saja dengan menikahi Emma semuanya akan berubah dan kesehatan Alex akan kembali pulih. Mendengar hal itu tentu saja membuat Emma sangat senang. Alex pun kemudian memberikan sebuah cincin sebagai tanda keseriusannya terhadap Emma. A moonstone. Well, it's your birthstone. Namun tak berselang lama datang seorang pria yang mencoba merampok mereka. Perampok itu meminta semua barang yang ada pada mereka termasuk cincin yang baru saja diberikan oleh Alex kepada Emma. Namun lantaran terus mempertahankan cincin pemberiannya, Alex malah berebut dengan perampok tersebut sehingga membuat perampok itu melepaskan tembakannya dan mengenai Emma. Melihat Emma yang sekarat, Alex menjadi sedih hingga sampai Emma tidak dapat diselamatkan dan membuat Alex terpukul. Scene kemudian memperlihatkan 4 tahun telah berlalu usai kepergian Emma. Kini Alex terpuruk dalam kesedihannya kehilangan Emma. Alex terus mencari kesibukan dengan menemukan beberapa rumus baru yang mungkin bisa ia kembangkan menjadi penelitian. Philby datang ke rumah Alex sembari memberi nasihat bahwa kepergian Emma bukanlah kesalahan Alex. Dan Alex harus mengikhlaskan Emma karena tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Namun Alex langsung mengatakan jika dirinya akan mengubah semua yang telah terjadi. Lalu tiba-tiba fokus Philby teralihkan kepada sebuah tirai yang ada di ruangan Alex. Alex kemudian mengatakan jika ia akan memberitahu Philby tentang penelitiannya minggu depan saat mereka akan pergi makan bersama. Singkat cerita, kini untuk pertama kalinya Alex bersiap-siap dan berpakaian rapi setelah 4 tahun kematian Emma. Alex kemudian membuka sebuah tirai yang dimana ada sebuah benda hasil penelitiannya. Alex menduduki mesin hasil penelitiannya dan mencoba untuk menghidupkan mesin tersebut sembari melihat foto Emma yang berada di mesin itu. Mesin buatan Alex kemudian menyala. Diketahui ternyata mesin ini merupakan mesin waktu di mana kali ini Alex berniat untuk pergi ke masa lalu tepat di waktu saat pertemuannya dengan Emma. Seketika Alex kemudian berada di area ice skating dan Emma datang memanggilnya dari kejauhan. Tidak ingin mengulang hal yang sama, Alex langsung membawa Emma untuk menaiki sebuah kereta dan pergi dari taman menuju pusat kota. Di perjalanan, Alex meminta Emma untuk pulang dan tetap berada di rumah.
Namun Emma malah menanyakan di mana bunga yang sebelumnya dijanjikan Alex untuk diberikan kepada dirinya. Alex yang tidak ingin kekasihnya itu kecewa pun lalu meminta Emma diam di tempatnya sementara Alex akan pergi membeli bunga. Saat Alex sedang membeli bunga, tepat di seberang jalan, tiba-tiba sebuah kendaraan menabrak Emma yang sedang berdiri di tepi jalan sehingga membuat Emma lagi-lagi tewas di tempat. Karena kejadian tersebut, akhirnya Alex sedikit tersadar bahwa dirinya tidak dapat mengubah takdir Emma yang tetap akan tewas pada malam itu. Namun ambisi Alex terlalu besar sehingga ia tidak ingin menyerah. Alex mempercayai bahwa di masa depan orang-orang pasti mempunyai cara untuk mengubah takdir di masa lalu. Lalu Alex pergi ke ruang mesin waktu miliknya dan berniat untuk pergi ke masa depan untuk mempelajari mesin waktu yang lebih canggih. Alex kemudian mengatur mesin waktunya untuk pergi ke masa depan tepatnya pada 24 Mei tahun 2030. Saat mesin waktu dijalankan, Alex melihat jika di sekitarnya langsung berubah menjadi dunia yang lebih modern. Saat waktu berhenti, Alex telah berada di tahun 2030. Ia melihat beberapa iklan tentang sebuah pemukiman yang dibangun di bulan serta kini di tempat yang sama telah didirikan menara dan bangunan-bangunan yang tinggi. Alex lalu pergi ke sebuah perpustakaan untuk mencari sebuah buku tentang perjalanan waktu. Singkat cerita, saat berada di dalam perpustakaan, Alex bertemu dengan sebuah hologram yang disebut Fox System dan Alex pun begitu tercengang melihat kecanggihan yang ada di depan matanya saat ini. Alex mencoba menanyakan tentang perjalanan waktu kepada Fox. Fox kemudian memberitahukan Alex jika dari sekian ilmuwan terhebat sekalipun, sampai saat ini belum ada yang bisa kembali ke masa lalu. Mendengar hal itu, Alex merasa bahwa tempat itu tidak memberi jawaban atas pertanyaannya. Alex lalu pergi ke mesin waktu miliknya. Sesaat terpikir oleh Alex untuk bisa maju ke beberapa tahun ke depan untuk mencari jawabannya. Alex lalu menjalankan mesin waktunya menuju tahun 2037. Namun saat telah sampai di tahun tersebut, Alex malah menemukan kehancuran bumi. Di mana saat itu program perumahan di bulan telah membuat bumi menjadi tidak seimbang. Lantaran saat bulan ditarik lebih dekat dengan bumi, maka hal itu membuat gaya gravitasi benda yang membuat seringnya terjadi gempa dan tsunami. Lalu pemukiman yang dibangun di bulan telah membuat sebuah retakan pada bulan. Singkat cerita, datang 2 orang polisi menghampiri Alex dan berniat untuk membawa Alex ke pusat evakuasi. Alex mencoba melawan untuk pergi kembali ke mesin waktu miliknya. Tiba-tiba tanah bergetar dan terbelah sehingga memperlihatkan lahar panas dari dalam bumi. Dengan kesempatan itu, Alex kemudian berlari ke arah mesin waktunya dan segera naik. Namun saat sedang menghidupkan mesin, kepala Alex terbentur yang membuatnya pingsan. Sebelumnya Alex telah mengatur waktu perjalanannya, namun waktu itu terus berjalan semakin jauh. Beberapa saat kemudian Alex pun tersadar dan segera menghentikan mesin waktu tersebut. Alex lalu melihat jika mesin waktu itu telah berhenti di tahun yang sangat-sangat jauh dari waktu sebelumnya. Scene kemudian berpindah di mana kini memperlihatkan Alex yang sedang dirawat oleh seseorang karena mengalami luka-luka. Dan saat kesadaran Alex mulai kembali pulih, ia pun mengenakan pakaiannya. Setelah itu, Alex melihat seorang bocah laki-laki sedang menatapnya lalu pergi dan Alex mengikuti bocah itu. Saat mengikuti bocah tersebut, Alex melihat jika banyak rumah-rumah yang melekat ke tebing dan hidup primitif layaknya seperti awal kemunculan manusia. Lalu beberapa orang mengajak Alex berbicara. Namun sayangnya Alex tidak mengerti ucapan mereka. Tiba-tiba seorang perempuan bernama Mara bisa berbahasa Inggris. Mara memberitahu Alex jika mereka menggunakan bahasa Lex atau disebut juga bahasa batu. Para penduduk kemudian berniat membuang Alex ke sungai lantaran takut Alex membahayakan mereka. Mara lalu menanyakan dari mana Alex berasal. Alex menjelaskan jika dirinya adalah penjelajah waktu.
Mara langsung memberitahu para penduduk jika Alex hanya seorang pengembara idiot yang kepalanya terbentur saat sedang di perjalanan, agar Alex pun tidak akan dibunuh. Mendengar hal itu membuat para penduduk tertawa. Singkat cerita, hari pun kini menjelang malam, di mana saat trompet ditiup semua orang masuk ke dalam rumah. Alex yang berada di rumah Mara diberitahu jika para penduduk yang tinggal di tempat tersebut disebut dengan Eloy dan ternyata adik Mara yang bernama Kalen juga bisa berbahasa Inggris. Mara dan Alex pun berbincang kecil di atas tempat tinggal mereka. Alex kemudian melihat bulan yang terpecah belah dan bergumam jika dirinya benar-benar telah pergi terlalu jauh. Lalu saat semuanya tertidur lelap, tiba-tiba Kalen dan Alex bermimpi buruk tentang Marlock, namun Mara mencoba menenangkannya. Mara lalu mengatakan kepada Alex jika mereka memimpikan hal yang sama. Saat Alex mencoba menanyakan siapa Marlock, Mara hanya menjawab jika itu hanyalah mimpi anak kecil. Pada keesokan harinya, Mara membawa Alex ke sebuah tempat di mana terdapat beberapa potongan-potongan bangunan di mana tempat tersebut juga menjadi tempat Mara belajar bahasa Inggris. Alex lalu memberitahu Mara jika tujuannya menjelajah waktu adalah agar bisa kembali ke masa lalu karena telah kehilangan wanita yang sangat ia cintai. Mara lalu membawa Alex untuk melihat mesin waktu miliknya. Alex pun memeriksa mesin tersebut dan beruntung tidak ada kerusakan di mesin itu. Alex lalu berniat ingin kembali ke masa lalu di tahun yang sebenarnya. Mara lalu meminta Alex untuk membawa Kalen bersamanya ke masa lalu. Saat sedang berbincang, beberapa saat kemudian terdengar suara trompet yang begitu keras sehingga membuat Mara berlari kencang untuk segera kembali ke rumah mereka dan bertemu Kalen. Alex yang penasaran kemudian mengikuti Mara dari belakang. Terlihat jika semua orang tengah berlari ketakutan dan bergegas menuju ke dalam rumah-rumah mereka. Tiba-tiba sesosok makhluk keluar dari dalam tanah dan mengejar serta menangkap beberapa penduduk. Makhluk tersebut adalah Marlock, di mana mereka berburu untuk menangkap para Eloy dan membawa Eloy itu ke dalam tanah. Alex sempat melawan salah satu Marlock dan mencoba menyelamatkan Mara yang telah ditangkap oleh Marlock. Namun Alex tidak sempat menyelamatkan Mara lantaran Marlock tersebut membawa Mara ke dalam tanah. Setelah kejadian itu, Alex mempertanyakan kemana para Marlock tersebut membawa penduduk Eloy yang mereka tangkap. Namun para penduduk yang lain tidak mengetahuinya dan hanya pasrah saat Marlock menyerang. Kalen kemudian memberitahu Alex jika para Eloy telah ditangkap, maka mereka seharusnya tidak boleh membicarakannya lagi. Namun Kalen lalu memberitahu Alex tempat di mana mereka bisa menemukan para Marlock tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya Alex bersama Kalen pergi ke sebuah gua, di mana saat mereka sampai di tempat tersebut, Alex lalu mengenali tempat itu yang dulunya merupakan sebuah perpustakaan yang pernah ia datangi. Ternyata dari belakang muncul Fox System yang kemudian menyapa Alex. Fox System tersebut dapat bertahan lantaran menggunakan tenaga surya yang membuatnya bisa bertahan hingga kini. Alex yang melihat hal tersebut pun menjadi sangat takjub. Lalu Alex mempertanyakan apa yang telah terjadi kepada dunia saat ini. Fox menjelaskan jika saat ini manusia telah berevolusi menjadi dua ras, yaitu Eloy dan Marlock. Di mana saat ini ras Marlock akan muncul ke permukaan untuk berburu Eloy untuk bisa bertahan hidup dan hal itu merupakan hukum alam. Fox mengatakan jika mereka ingin menuju dunia Marlock maka mereka harus mengikuti arah suaranya. Alex dan Kalen kemudian mendengar sebuah suara dan mulai mengikuti sumber suara tersebut. Akhirnya mereka pun sampai di depan sebuah patung wajah yang sebelumnya ada di mimpi mereka. Alex meminta Kalen pulang ke rumahnya di tepi tebing untuk meminta bantuan para penduduk Eloy yang lain, sementara Alex akan mencoba masuk ke dalam. Dengan hati-hati, Alex masuk melalui patung tersebut hingga sampai di bawah tanah. Seketika Alex melihat sebuah peradaban yang ada di dalam tempat itu. Alex lalu menyelinap masuk ke sebuah ruangan. Namun secara tidak sengaja Alex malah jatuh ke sebuah kubangan air yang terdapat tulang belulang manusia.
Salah satu Marlock kemudian menemukan keberadaan Alex dan segera membawanya ke hadapan pimpinan para Marlock. Di tempat itu, Alex melihat Mara yang masih dikurung. Alex akhirnya bertemu dengan sang pemimpin Marlock. Pemimpin Marlock tersebut menjelaskan kepada Alex ketika bulan hancur, beberapa manusia tenggelam ke dalam bawah tanah sehingga tidak ada jalan untuk kembali, dan ras mereka inilah yang disebut dengan Marlock. Dan secara ajaib, beberapa manusia lain tetap selamat tinggal di atas bumi dan ras itu disebut Eloi. Para Marlock mencoba untuk naik ke permukaan namun tidak bisa lantaran telah lama di dalam tanah. Tetapi selama bertahun-tahun para Marlock telah berevolusi menjadi makhluk pemakan daging sehingga mereka berburu Eloi sebagai makanan mereka. Pemimpin Marlock juga memberitahu Alex bahwa dirinya mampu mengendalikan pikiran para Eloi dan juga para Marlock serta mengontrol keseimbangan dunia. Pemimpin Marlock itu ternyata dapat membaca pikiran Alex dan mengetahui jika Alex merupakan penjelajah waktu yang sangat ingin membawa Emma kembali untuk hidup bersama. Pemimpin Marlock itu pun membuat Alex berhalusinasi tentang betapa bahagianya kehidupan mereka jika Emma masih hidup sampai sekarang. Pemimpin Marlock itu pun mengatakan jika manusia tidak bisa mengubah takdir manusia lain, sama halnya seperti Alex yang tidak dapat mengubah kembali takdir Emma. Pemimpin Marlock tersebut juga memperlihatkan mesin waktu milik Alex yang ia bawa ke dalam tanah di tempat para Marlock, lalu meminta Alex kembali ke tempat asalnya serta tidak merusak keseimbangan yang telah ada di dunia Marlock dan juga Eloi. Alex pun hanya menuruti apa yang dikatakan pemimpin Marlock tersebut, sembari meminta kembali arloji miliknya yang ternyata arloji itu telah disetel oleh pemimpin Marlock. Saat pemimpin Marlock tersebut mengulurkan tangannya untuk memberikan arloji milik Alex, tiba-tiba Alex menarik tangan pemimpin Marlock itu sehingga mereka berdua terlibat perkelahian. Alex berhasil mengeluarkan pemimpin Marlock dari mesin waktu. Lalu kemudian Alex menyalakan mesin waktu miliknya dan bersiap untuk pergi. Lantaran berada di area luar mesin waktu, pemimpin Marlock tersebut menjadi menua sangat cepat dan membuat tubuhnya hancur. Alex kini yang telah sampai jauh di masa depan pun berniat kembali ke tahun di mana Mara berada dan berniat menyelamatkan Mara. Alex pun sampai kembali di tempat para Marlock dan menyelamatkan Mara. Para Marlock yang tersisa di tempat tersebut pun melihat mereka dan mulai menyerang. Kemudian Alex mengaktifkan mesin waktunya dan mengganjal gigi mesin yang membuat mesin waktu menjadi macet serta mengeluarkan cahaya yang membuat distorsi besar dalam waktu. Lalu tiba-tiba mesin waktu itu meledak dan menyebar hingga ke semua penjuru dunia Marlock. Beruntung Mara dan Alex telah keluar dari tempat tersebut yang membuat mereka selamat. Di permukaan juga telah banyak para Eloi yang menunggu untuk menyelamatkan Alex dan Marla. Melihat mesin waktu miliknya yang telah hancur, kini Alex memilih untuk menetap dan tinggal bersama Mara serta suku Eloi yang lain. Di akhir film memperlihatkan Fox System yang mengajarkan anak-anak ras Eloi tentang masa lalu manusia. Sementara Alex membawa Mara serta Kalen untuk melihat lokasi rumah miliknya yang kini menjadi hutan belantara. Di waktu yang sama, Philby dan juga Nyonya Witchit sedang berada di rumah Alex di masa lalu. Mereka sedang membicarakan tentang kepergian Alex. Philby meyakini bahwa Alex akan bahagia dimanapun ia berada saat ini. Ia bersama Nyonya Witchit pun memutuskan untuk mengurus rumah Alex. Dan film The Machine pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini agak sedikit aneh sih ya, tapi silakan kalian komen di bawah. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dadah!